deg-degan itu bukan karena adegan Soal billboard, semoga keluarga aku bisa dia lihat. Saya akan buat cerita kalau ibu sengaja menjodohkan non Akila sama Mas Fatah. Hello guys, lagi beredar editan foto pasangan hacker Harkil. Begitu memukau nih dan layak banget ya diapresiasi. Vibe-nya kuat, tampilannya elegan, dan chemistry yang terpancar pun terasa luar biasa. Siapa tahu kedepannya benar-benar ada alur yang membuat Harry dan Akila memakai outfit serupa. Karena jujur aja, gaya seperti ini memang terlalu gacor untuk dilewatkan. Balik ke alur ya, Harry berhasil mengatasi ketakutan Akila pada kemiskinan dengan sebuah kepastian tentang garis besar aset yang ia milikin. Bahkan jika Michael benar-benar bangkrut, Harry tetap mampu memastikan bahwa perekonomian Akila dan keluarganya akan aman. Lebih dari itu, Harry pun siap mengambil peran yang lebih besar dengan menanggung seluruh kebutuhan Akila mulai saat itu. Bagi Harry, memberikan rasa aman pada perempuan yang ia cintai bukanlah pengorbanan, melainkan bentuk kasih sayang paling nyata. Mendengar semua itu, hati Akila perlahan ya dipenuhi kelegaan yang nyaris sempurna. Bagaimanapun sangat manusiawi guys jika seorang wanita memikirkan kenyamanan hidupnya di masa depan. Maka Akila nggak lagi keberatan ketika Harry menyarankan agar mereka nggak perlu datang ke rumah Zara sore itu. Saran tersebut terdengar masuk akal, bahkan bijaksana. Harry memahami bahwa momen bahagia Zara yang baru aja dipertemukan kembali dengan Papa Daniel nggak seharusnya terganggu oleh persoalan keluarga Akila. Selain itu, Harry pun cukup cerdas untuk membaca situasi lebih jauh. Ia tahu bahwa untuk saat ini Daniel Alfirik belum tentu memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan pengaruh Dominic Casarius, sosok yang perlahan tapi hampir sepenuhnya ya telah menguasai Alfirik. Nah, dalam keadaan seperti itu, membawa beban baru ke tengah kebahagiaan yang masih rapuh hanya akan menciptakan kerumitan lain yang belum tentu perlu. Selanjutnya, mental Akila benar-benar pulih, tenang, dan kembali sepenuhnya berada dalam kendali. Bahkan di tengah suasana yang sempat kacau, Akila masih mampu loh melihat kebersamaan dengan Harry di ruang rahasia itu sebagai sesuatu yang nyaris terasa seperti adegan dalam film romansa. Namun tentu aja, romansa mereka bukan jenis kisah murahan yang bergantung pada sentuhan vulgar atau adegan fisik berlebihan untuk menciptakan debaran. Yang membuat jantung Akila berdegup lebih cepat justru adalah sensasi berbeda yang hanya bisa lahir dari hubungan mereka berdua, kencan ala hacker di ruangan tertutup yang remang-remang, jauh dari dunia luar dengan udara penuh rahasia dan ketegangan. Sambil menghadap layar laptop, keduanya tenggelam ya dalam permainan kecil, saling menantang, membuat skrip-skrip lucu, saling mengungguli dengan ide absurd, kemudian dilanjut dengan aksi terapi loncat yang menguras keringat seru-seruan dengan musik yang penuh semangat, hingga dipastikan mereka akan keluar dari ruangan itu nantinya dengan hati yang benar-benar lega tanpa tekanan seperti sebelumnya. Beralih ke alur lain, sebuah plot twist yang cukup mengejutkan nih guys. Diam-diam ternyata Mayang udah melangkah satu tingkat lebih dulu daripada Angelica. Sebelumnya kan Angelica sempat menemui Pak Tono, sosok yang ia yakinin sebagai mantan supir di rumah Mayang. Namun kenyataannya jauh berbeda. Tono bukan benar-benar disingkirkan dari lingkungan Mayang. Setelah nggak lagi menjadi supir, justru ya Tono dinaikkan statusnya menjadi staf kepercayaan di kantornya Mayang. Nah, karena itulah ketika Angelica menghubunginya dan meminta pertemuan, Tono terlebih dahulu melapor pada Mayang. Jadi atas perintah sekaligus persetujuan dari Mayang, pertemuan Tono dengan Angelica malam itu, Tono sengaja nih mengarang kebohongan yang terdengar begitu meyakinkan. Ia membuat cerita seolah pertemuan Akila dengan Fatah di masa lalu bukanlah kebetulan. Ya, seakan adalah bagian dari rekayasa Mayang yang sejak awal agar suatu hari berbesanan dengan keluarga Fernandes. Awalnya nih guys, tujuan Mayang dalam siasat ini cukup sederhana, atau seenggaknya begitulah yang ada di pikirannya. Mayang hanya ingin Angelica tahu bahwa meskipun dua perusahaannya telah dilelang, dirinya belum benar-benar jatuh. Mayang masih memiliki jaringan relasi kelas atas yang kuat, orang-orang berpengaruh yang diyakininnya akan tetap berdiri di sisinya, terutama Jordan Fernandes dan Amanda Salim. Dalam sudut pandang Mayang, gosip yang disebarkan Tono pada Angelica bukanlah ancaman besar. Lagi pula ya, walaupun bukan Mayang yang merekayasa awal pertemuan antara Fatah dan Akila, kenyataannya Mayang memang pernah memandang hubungan itu sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai detik ini pun Mayang masih meminta Akila untuk terus menjaga hubungan baik itu. Kesombongan yang
memamerkan kualitas, jaringan, dan gengsi sosialnya justru perlahan berubah menjadi bumerang yang menikam balik dirinya sendiri. Jika Mayang hanya sibuk memandang segala sesuatu dari sudut status sosial dan kedudukan, Angelica justru melihat semuanya dari sisi yang jauh lebih personal, perasaan Akila. Angelica nggak pedulilah seberapa kaya Mayang, seberapa tinggi lingkaran sosialnya, atau seberapa banyak orang berpengaruh yang berdiri di belakang Mayang. Satu-satunya hal yang ingin Angelica pahami hanyalah bagaimana cara Mayang mencintai putrinya. Nah, dari gosip yang ia dengar, Angelica justru menangkap kesimpulan yang menyakitkan bahwa selama ini Akila hanyalah pihak yang dimanfaatkan. Siang itu rupanya Angelica merasa perlu nih menggali informasi lebih dalam dari Pak Tono. Lalu Angelica pun kembali memintanya untuk bertemu. Namun tanpa disadari oleh Angelica, langkah itu justru ya membuka celah baru bagi permainan yang lebih licik. Begitu menerima telepon tersebut, Tono kembali melapor pada Mayang. Kali ini melihat manuver Angelica yang semakin aktif dan penuh siasat, Mayang mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Mayang bertanya-tanya nih guys, mungkinkah ancaman dari Vindo terhadap Michael sebenarnya ada kaitan dengan Angelica? Nah, pikiran itu membuat Mayang mengambil keputusan cepat untuk mencari tahu kebenarannya. Ia memerintahkan Tono agar terus berakting. Bila perlu, Tono harus menawarkan diri agar bisa bekerja pada Angelica, mendekat perlahan menjadi orang kepercayaan, lalu menyusup ke dalam rencana-rencana yang sedang disusun oleh Angelica. Tono pun segera bersiap menjalankan perannya. Ia melepaskan jas dan dasinya, menanggalkan citra staf profesional yang rapi. Lalu Tono segera mendatangi Angelica dengan penampilan yang lebih sederhana dan meyakinkan di tangannya ia membawa satu bekal yang sudah disetujui Mayang, izin penuh untuk menjelek-jelekkan Mayang sendiri, seolah-olah Tono menyimpan dendam lama yang begitu besar. Ya, semua itu dilakukan demi satu tujuan guys, yaitu meraih kepercayaan Angelica sepenuhnya, lalu melaporkan semuanya lagi pada Mayang. Namun dibalik kecerdikan yang tampak mengagumkan itu, ada satu kenyataan yang jauh lebih pahit. Mungkin ya untuk sementara Mayang memang berada selangkah di depan, tapi kelicikan kedua perempuan ini pada akhirnya tetaplah strategi yang sama-sama kejam. Tanpa mereka sadari, permainan justru menjadikan Akila sebagai korban utama. Langkah-langkah Angelica malah membuat Mayang dan Michael semakin menekan Akila, hingga ya kepanikan yang menghimpitnya perlahan memicu kembali luka mentalnya, BPD-nya. Untung aja di tengah dunia yang dipenuhi intrik, ambisi, dan kepalsuan, Akila masih memiliki Harry, sosok yang tulus yang gak sekedar hadir tapi juga sungguh mengerti bagaimana cara menyayanginya. Oke guys, beralih ke perusahaan milik Kenneth Starling. Suasana siang itu dipenuhi pembahasan serius nih mengenai progres penayangan beberapa billboard yang menampilkan fotonya Mohan dan Raisa di berbagai titik strategis kota Jakarta. Lydia, sang sekretaris yang selalu teliti ini, melaporkan bahwa keputusan menampilkan billboard tanpa judul, tanpa keterangan, dan tanpa penjelasan apapun justru menciptakan efek yang jauh lebih besar dari perkiraan. Hanya ya dengan dua wajah yang terpampang mega di ruang publik, rasa penasaran publik pun perlahan berubah menjadi gelombang spekulasi. Banyak orang mulai menyusun teori mereka sendiri. Sementara sejumlah akun media sosial milik para remaja pun ikut memotret dan mengunggah billboard tersebut, menjadikannya bahan perbincangan yang terus meluas. Bagi Ken sendiri ini adalah hasil yang cukup memuaskan. Sejak awal memang ini tujuannya, sengaja membiarkan publik tenggelam dalam tanda tanya, membiarkan rasa penasaran tumbuh liar, hingga pembicaraan tentang wajah di billboard itu bergerak semakin jauh dan akhirnya mencapai sasaran utama. Ken berharap nih guys, keluarga Alveric akan melihatnya juga, lalu perlahan menyadari bahwa sosok pria yang selama ini nyaris nggak tercatat dan identitasnya masih menggantung itu nggak lain adalah Arya Mohan Alveric. Nama itu belum benar-benar terdaftar, keberadaannya pun masih seperti teka-teki. Tapi justru karena itulah Ken memilih cara senekat ini. Ken pun udah siap menerima segala risiko, termasuk jika nanti mendapatkan ancaman atau tindakan apapun dari pihak-pihak yang mungkin ingin menyingkirkan Mohan. Di sisi lain, Mohan sendiri nggak bisa sepenuhnya menyembunyikan ketegangan nih. Di balik harapan besar yang mulai menyala, ada kecemasan yang ikut tumbuh diam-diam. Mohan menantikan respon yang akan datang dengan dada yang sesak oleh kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu indah. Namun lebih dari segalanya, Mohan hanya memiliki satu harapan yang paling sederhana, sekaligus paling menyakitkan. Semoga papa dan mamanya segera mengetahui kemana harus mencarinya.
Sayangnya sebesar apapun harapan dan sekuat apapun persiapan yang telah disusun oleh Ken dan juga Mohan, jalan yang mereka tempuh masih belum lepas dari hambatan. Karena justru Ares Alferik sendiri dengan rencananya yang begitu detail meminta ke Danuel untuk membuat alasan pada Mohan seolah Ares dan Cassandra baru berangkat ke luar negeri lagi. Sementara itu, Albert, asisten kepercayaan Dominic, sempat nih melihat unggahan foto billboard itu di akun sosial medianya Jevan. Namun Albert justru memilih untuk menyimpannya rapat-rapat. Albert memutuskan merahasiakan temuan itu dari Dominic, bukan tanpa alasan guys, karena Albert nggak ingin dong putranya ikut terseret ke dalam pusaran masalah yang berbahaya. Karena itulah untuk sementara waktu, ancaman dari pihak Casarius masih belum bergerak. Keheningan itu tampak menenangkan di permukaan, tapi ya justru menyimpan kegelisahan lain yang lebih samar dan sulit ditebak.